Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai kriteria penilaian hasil belajar kurikulum Merdeka. Oke, untuk sebelumnya, perkenalkan, saya Nindi Mei Sahrina dari kelas PGMI 5D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS yang diampu oleh Ibu dosen Maftucha MPDI. Oke, untuk selanjutnya, mari kita simak materi berikut ini. Materi yang pertama yaitu pengertian penilaian dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Penilaian dalam pembelajaran kurikulum Merdeka adalah proses yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kemajuan dan pencapaian siswa dalam belajar. Dalam proses penilaian terdapat beberapa aspek yang dinilai seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Penilaian dapat dilakukan melalui berbagai metode, misalnya ujian tulis, tugas proyek, presentasi, observasi, atau portofolio. Penilaian dalam kurikulum Merdeka lebih menekankan pada penilaian formatif, yaitu penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan dan berorientasi pada perbaikan pembelajaran. Dalam penilaian formatif, guru memberikan umpan balik kepada siswa untuk merangsang refleksi dan pengembangan kemampuan belajar mereka. Selain itu, penilaian dalam kurikulum Merdeka juga menghindari penilaian yang hanya berfokus pada penguasaan materi belajar semata, tetapi juga mencakup aspek kehidupan yang lebih luas, seperti keterampilan sosial, kreativitas, dan kerja sama. Selanjutnya, prinsip-prinsip penilaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, otonomi. Prinsip otonomi memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru dalam merancang dan melaksanakan penilaian yang sesuai dengan konteks dan karakteristik siswa mereka. Guru dapat mengadaptasi metode, instrumen, dan proses penilaian sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, formatif. Prinsip formatif mengedepankan penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan dan berorientasi pada perbaikan pembelajaran. Penilaian tidak hanya digunakan sebagai alat pengukur akhir, tetapi juga sebagai umpan balik untuk memandu siswa dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Yang ketiga, holistik. Prinsip holistik menekankan bahwa penilaian harus mencakup berbagai aspek pembelajaran seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Penilaian tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik semata, tetapi juga mengakomodasi perkembangan siswa secara menyeluruh. Yang keempat, autentik. Prinsip autentik mendorong penggunaan penilaian yang relevan dengan kehidupan nyata siswa. Guru dapat menggunakan tugas proyek, simulasi, atau situasi autentik lainnya untuk mengukur kemampuan siswa dalam konteks yang nyata dan bermakna. Dan yang terakhir, kolaboratif. Prinsip kolaboratif menggambarkan pentingnya keterlibatan siswa dalam proses penilaian. Guru dapat melibatkan siswa dalam menetapkan kriteria penilaian, merancang rubrik, atau menyusun portofolio untuk menunjukkan kemajuan mereka. Nah, prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan penilaian yang inklusif, adil, dan mendukung pembelajaran siswa secara optimal dalam konteks kurikulum Merdeka. Selanjutnya, bentuk penilaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. 1. Penilaian proses. Penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Guru mengamati, mencatat, dan mengumpulkan bukti tentang kemajuan belajar siswa dalam kegiatan sehari-hari seperti diskusi kelas, tugas harian, atau partisipasi aktif dalam kegiatan kelompok. 2. Penilaian produk. Penilaian ini berfokus pada hasil akhir dari pembelajaran siswa seperti tugas proyek, presentasi, atau karya seni. Guru menilai kualitas dan kesesuaian produk yang dihasilkan oleh siswa dengan kriteria yang telah ditetapkan. 3. Penilaian portofolio. Penilaian ini melibatkan pengumpulan dan penilaian berbagai jenis pekerjaan siswa seperti tugas tulis, proyek, atau karya seni. Dalam penilaian portofolio, siswa memiliki kesempatan untuk menunjukkan berbagai kemampuan dan karya terbaik mereka dalam suatu periode waktu tertentu. 4. Penilaian ujian. Meskipun kurikulum Merdeka lebih menekankan pada penilaian formatif, penilaian ujian masih dapat digunakan sebagai salah satu bentuk penilaian dalam kurikulum ini. Ujian dapat berupa ujian tulis tradisional atau ujian berbasis kinerja yang menguji kemampuan siswa dalam menerapkan konsep dan keterampilan yang telah dipelajari.
Selanjutnya, instrumen penilaian dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu tes tertulis. Ini adalah jenis penilaian yang paling umum, di mana siswa diuji menggunakan kertas dan pena untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran yang dipelajari. Yang kedua, proyek atau tugas. Penilaian ini melibatkan siswa dalam proyek atau tugas yang memerlukan pemahaman, analisis, dan kreativitas. Contohnya termasuk penulisan esai, presentasi, atau pembuatan model fisik. Yang ketiga yaitu portofolio. Siswa dapat mengumpulkan contoh karya mereka yang menunjukkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam berbagai aspek pelajaran. Portofolio ini mencakup tugas, proyek, catatan, dan refleksi siswa. Dan yang keempat, observasi. Penilaian dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap siswa dalam situasi pembelajaran. Guru atau evaluator dapat mencatat perilaku, partisipasi, kemampuan problem solving, atau keterlibatan siswa dalam aktivitas tertentu. Yang kelima yaitu penilaian peer-to-peer. Siswa dinilai oleh teman sekelasnya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Ini mendorong kerjasama dan pengembangan keterampilan sosial. Yang keenam, ujian lisan. Siswa diminta untuk berbicara di depan kelas atau wawancara dengan guru untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang topik tertentu. Ini membantu pengembangan keterampilan komunikasi dan berpikir reflektif. Dan yang ketujuh, penilaian formatif. Ini adalah jenis penilaian yang terjadi secara berkelanjutan selama proses pembelajaran. Guru memberikan umpan balik dan saran kepada siswa tentang kemajuan mereka untuk memperbaiki pemahaman dan kinerja mereka. Mungkin cukup itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.